semangat. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Titin Melestari dalam mata pelajaran ekonomi kelas 12. Tujuan pembelajaran selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan Anda dapat menguasai indikator kompetensi, menjelaskan tahap pengikhtisaran akuntansi perusahaan jasa, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Nah, apakah jurnal penyesuaian itu? Mengapa harus membuat jurnal penyesuaian? Berikut penjelasannya. Check it out. Jurnal penyesuaian merupakan siklus akuntansi tahap pengikhtisaran yang disusun setelah menyusun neraca saldo. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun sementara yang belum mencerminkan saldo yang sebenarnya. Nah, sedangkan tujuan menyusun jurnal penyesuaian yaitu yang pertama, agar akun real khususnya harta dan utang menunjukkan saldo yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, agar akun nominal yaitu pendapatan dan beban menunjukkan saldo yang harus diakui pada akhir periode. Nah, ingat, menyusun jurnal penyesuaian dilakukan pada akhir periode akuntansi perusahaan. Beberapa akun yang memerlukan jurnal penyesuaian antara lain: yang pertama, transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Transaksi yang termasuk dalam kelompok ini antara lain beban yang masih harus dibayar. Pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi beban yang masih harus dibayar. Beban tersebut harus dicatat dalam jurnal penyesuaian karena menjadi kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan. Contoh soal, diketahui gaji karyawan untuk bulan November baru dibayar pada tanggal 2 Desember 2019 sebesar 8 juta rupiah. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Penyelesaian, maka pada akhir periode jurnal penyelesaiannya adalah pertama sekali kita buat kolom jurnal penyesuaian yang terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Nah, kita tulis tanggal 31 Desember 2019. Nah, dari transaksi tersebut akan memunculkan akun yaitu beban gaji karyawan dan utang gaji karyawan bertambah. Beban gaji karyawan bertambah dicatat di sisi debit sebesar 8 juta rupiah dan utang gaji karyawan bertambah dicatat di sisi kredit juga sebesar 8 juta rupiah. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak tetapi belum diterima karena belum jatuh tempo. Contoh soal, diketahui pada tanggal 15 Desember 2019 telah diselesaikan pekerjaan merias pengantin, tetapi belum diterima uang dari pelanggan sebesar 5 juta rupiah. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Penyelesaian, maka pada akhir periode jurnal penyesuaiannya adalah tanggal 31 Desember 2019. Transaksi tersebut memunculkan akun piutang usaha dan pendapatan usaha bertambah. Piutang usaha bertambah dicatat di sisi debit sebesar 5 juta rupiah dan pendapatan usaha bertambah dicatat di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap akan mengalami penurunan manfaat atau penyusutan karena digunakan perusahaan dalam kegiatan operasi. Manfaat ekonomis yang sudah dirasakan dari aktiva tetap dicatat sebagai beban penyusutan dan akan diakumulasi penyusutannya pada akhir periode. Contoh soal, diketahui penyusutan kendaraan per tahun ditetapkan sebesar 10% dari harga perolehannya, yaitu sebesar 150 juta rupiah. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Penyelesaian, maka pada akhir periode jurnal penyesuaiannya adalah
Tanggal 31 Desember 2019, transaksi tersebut menambah akun beban penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan bertambah dicatat di sisi debit sebesar 15 juta rupiah dan akun akumulasi penyusutan kendaraan bertambah dicatat di sisi kredit sebesar 15 juta rupiah. 15 juta rupiah diperoleh dari 10/100 dikali harga perolehan kendaraan yaitu seharga 150 juta rupiah sama dengan penyusutan kendaraannya adalah 15 juta rupiah. Yang kedua, transaksi yang sudah terjadi tetapi memerlukan penyesuaian karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Transaksi yang termasuk dalam kelompok ini antara lain beban dibayar di muka, merupakan transaksi pembayaran beban yang dilakukan sebelum jatuh tempo. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan harta. Jika menggunakan pendekatan harta, maka yang dihitung adalah yang sudah menjadi beban. Yang kedua, pendekatan beban. Jika menggunakan pendekatan beban, maka yang dihitung adalah yang masih menjadi harta. Contoh soal, pada tanggal 3 Agustus 2019, perusahaan membayar asuransi sebesar Rp900.000 untuk 6 bulan. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Penyelesaiannya, untuk transaksi tersebut dapat dilakukan dua pencatatan yaitu dengan pendekatan harta dan pendekatan beban. Dengan pendekatan harta, jurnal umumnya adalah asuransi dibayar di muka pada kas sebesar Rp900.000. Sedangkan dengan pendekatan beban, jurnal umumnya adalah beban asuransi pada kas sebesar Rp900.000. Nah, untuk menyelesaikan jurnal penyesuaian pada akhir periode, yang dihitung dengan pendekatan harta adalah yang sudah menjadi beban. Sedangkan dengan pendekatan beban, yang dihitung adalah yang masih menjadi harta. Sehingga jurnal penyesuaiannya, penghitungannya dicari terlebih dahulu beban asuransi per bulan, yaitu 900.000 dibagi 6 bulan sama dengan Rp150.000. Yang sudah menjadi beban yaitu 5 bulan, dari bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Jadi, yang sudah menjadi beban asuransi adalah 5 bulan dikali beban per bulan 150.000 sama dengan Rp750.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp750.000. Dan dengan pendekatan beban, penghitungannya yang masih menjadi harta yaitu tersisa 1 bulan untuk bulan Januari. Jadi, asuransi dibayar di muka sama dengan 1 bulan dikali 150.000 sama dengan Rp150.000. Maka, jurnal penyesuaian dengan pendekatan beban adalah asuransi dibayar di muka pada beban asuransi sebesar Rp150.000. Pendapatan diterima di muka adalah kewajiban perusahaan yang akan berubah menjadi pendapatan seiring berjalannya waktu. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan kewajiban atau utang. Jika menggunakan pendekatan kewajiban, maka yang dihitung adalah yang sudah menjadi pendapatan. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Jika menggunakan pendekatan pendapatan,
maka yang dihitung adalah yang belum menjadi pendapatan. Contoh soal. Diketahui pada tanggal 1 September 2019, perusahaan menerima pembayaran untuk reparasi bus selama 5 bulan sebesar Rp3.500.000. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Penyelesaiannya, transaksi tersebut dapat dicatat dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau utang dan pendekatan pendapatan. Dengan pendekatan kewajiban, jurnal umumnya adalah kas pada reparasi diterima di muka sebesar Rp3.500.000. Dan dengan pendekatan pendapatan, jurnal umumnya adalah kas pada pendapatan reparasi sebesar Rp3.500.000. Untuk penyelesaian jurnal penyesuaiannya, dengan menggunakan pendekatan kewajiban, yang dihitung adalah yang sudah menjadi pendapatan atau hak perusahaan. Sedangkan dengan pendekatan pendapatan, yang dihitung adalah yang belum menjadi pendapatan atau hak perusahaan. Nah, pertama sekali kita selesaikan dengan pendekatan kewajiban. Maka dicari pendapatan reparasi per bulan, yaitu Rp3.500.000 dibagi 5 bulan sama dengan Rp700.000. Yang sudah menjadi pendapatan yaitu 4 bulan, dari bulan September, Oktober, November, dan Desember. Jadi, pendapatan reparasi yang sudah menjadi hak perusahaan adalah 4 bulan dikali Rp700.000 sama dengan Rp2.800.000. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah reparasi diterima di muka pada pendapatan reparasi sebesar Rp2.800.000. Sedangkan dengan pendekatan pendapatan, yang dihitung adalah yang belum menjadi pendapatan, yaitu tersisa 1 bulan untuk bulan Januari. Jadi, pendapatan reparasi yang belum menjadi hak perusahaan adalah 1 bulan dikali Rp700.000 sama dengan Rp700.000. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan reparasi pada reparasi diterima di muka sebesar Rp700.000. Pemakaian perlengkapan adalah pencatatan untuk perlengkapan yang sudah terpakai dan dicatat menjadi beban perusahaan. Contoh soal. Diketahui pada tanggal 1 Mei 2019 tercatat pada neraca saldo perlengkapan salon Meilit sebesar Rp2 juta dan pada akhir periode perlengkapan tersisa sebesar Rp1.300.000. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Penyelesaian, maka pada akhir periode jurnal penyesuaiannya adalah tanggal 31 Desember 2019. Jurnal penyesuaian dari transaksi tersebut adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapan bertambah dicatat di sisi debit sebesar Rp700.000 dan perlengkapan berkurang dicatat di sisi kredit sebesar Rp700.000. Rp700.000 diperoleh dari perlengkapan yang tercatat pada neraca saldo sebesar Rp2 juta dan pada akhir periode tersisa Rp1.300.000. Sehingga yang terpakai adalah Rp700.000. Demikian pembahasan mengenai tahap pengikhtisaran siklus akuntansi perusahaan jasa menyusun jurnal penyesuaian. Semoga video yang saya bagikan dapat membantu pembelajaran jarak jauh Ananda di rumah dan tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.